Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Umi Hani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang berada di kelas PAID semester 6 yang akan menyimak video Hani. Kami selaku kelompok 7 akan membahas tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, langsung saja ke pemateri pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ferry Septiana. Saya insyaallah di sini akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan serta apa tujuannya. Insyaallah. Bismillah, kita mulai. Apa itu kata manajemen? Nah, kawan-kawan, manajemen ini berasal dari kata to manage, yang artinya mengelola, mengatur. Dan tentunya di sini mengaturnya dalam hal pendidikan seperti planning, organizing, dan sebagainya, sehingga controlling dan pengawasan. Nah, itu arti dari kata manajemen. Dan serta apa itu pendidik, teman-teman. Oke. Kata-kata pendidik atau pengertian pendidik ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal yang ke-39 Ayat 2 yang berbunyi, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yaitu pengertian pendidik dari pasal undang-undang ya. Atau kita seperti contoh guru, dosen, dan sebagainya. Ya, intinya kalau disederhanakan, pendidik adalah orang yang mendidik secara profesional. Dan selanjutnya pengertian apa itu tenaga kependidikan. Bismillah, kita mulai lagi. Tenaga kependidikan ini adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang termasuk ke dalam tenaga pendidikan ini adalah kepala satuan pendidikan, satuan pendidikan, dan tenaga pendidikan lainnya. Itu contohnya, tenaga satuan pendidikan ini adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala satuan pendidikan ini mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dan sebagainya. Nah, satuan pendidikan ini adalah misalkan kepala sekolah, rektor, direktur, dan lain sebagainya. Nah, itulah pengertian dari manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan daripada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, apa itu tujuannya? Bismillah, dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2005 mengatakan bahwa tugasnya itu diantaranya penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Satu itu. Yang keduanya yaitu pelaksanaan kebijakan
di bidang pendidikan mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Dan yang ketiga yaitu penyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat atau pelaksanaan pengurusan administrasi dan Direktorat Jenderal. Nah, itu tujuannya dalam Permendiknas nomor 8 tahun 2005. Itu tujuan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, terus selanjutnya yaitu ada juga daripada ahli. Di sini ahli Saifuddin, Bapak Saifuddin ini menjelaskan bahwa tujuan daripada manajemen pendidik dan tenaga pendidikan itu mewujudkan sistem sekolah yang mengatasi kelemahannya sendiri, dan yang kedua itu secara berkesinambungan menyelesaikan pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan belajar peserta didik dan persaingan terhadap kehidupan masyarakat secara sehat dan dinamis. Dan yang ketiga yaitu menurut beliau menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human organization yang pengertiannya lebih daripada human relationship pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidikan nasional. Nah, itu menurut ahli Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, tugas dan fungsi tenaga pendidikan dan kependidikan yaitu tenaga pendidikan yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan juga melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan juga pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pada perguruan tinggi. Lalu, tenaga kependidikan yaitu bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan juga pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tugas dan fungsi tenaga pendidik. Secara khusus, fungsi tenaga pendidik ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 yang bunyinya yaitu tenaga pendidik sebagai agen meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan juga mengabdikan diri kepada masyarakat. Tenaga pendidik sendiri terbagi menjadi beberapa. Itu yang pertama ada guru. Guru itu bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan juga melatih para peserta didik sehingga menjadi manusia yang berkualitas, yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum pada jalur pendidikan formal, yaitu pendidikan jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Lalu yang kedua yaitu ada dosen. Dosen ini bertugas dan bertanggung jawab sama seperti guru, yaitu menjadi agen pembelajaran yang memotivasi, mendidik, membimbing, dan juga melatih para peserta didik. Bedanya dengan guru ini, dosen ini merupakan tenaga pendidik pada jenjang perguruan tinggi. Lalu yang ketiga yaitu ada konselor. Konselor itu tugas dan tanggung jawabnya itu sebagai memberikan layanan bimbingan dan juga konseling kepada para peserta didik pada jenjang pendidikan menengah, dasar, dan juga perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu ada istilah pamong pelajar. Pamong belajar yaitu merupakan tenaga pendidik pada non-formal yang bertugas itu memberikan penyuluhan, mengajar, membimbing, dan juga melatih para peserta didik dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non-formal. Selanjutnya yaitu ada widyaswara. Widyaswara ini bertugas dan bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan juga melatih para peserta didik
pada program pendidikan dan pelatihan jabatan pemerintahan daerah. Lalu ada istilah yang sering kita dengar, yaitu ada tutor. Tutor merupakan bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan belajar pada peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri maupun pembelajaran kelompok pada jenjang pendidikan formal maupun non-formal. Lalu ada istilah instruktur. Instruktur ini bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik, baik pada kursus ataupun pelatihan. Lalu ada fasilitator. Fasilitator ini bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Lalu ada pelatih. Pelatih ini bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis olahraga kepada para peserta didik pada kegiatan pelatihan pada satuan pendidikan formal maupun non-formal. Selanjutnya yaitu ada tugas dan fungsi tenaga kependidikan. Keberadaan tenaga kependidikan sangatlah membantu pada kegiatan dan juga program-program sekolah, karena hampir 50% peningkatan mutu dan juga pelayanan pendidikan ini berada di tangan para tenaga kependidikan. Adapun fungsi dari tenaga kependidikan yaitu yang pertama, menjamin kelangsungan sistem pendidikan. Yang kedua yaitu memantau jalannya sistem pendidikan dan juga program yang ditargetkan dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu memfasilitasi para tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan satu dengan yang lainnya dalam menjalani suatu aktivitas pendidikan. Yang keempat yaitu memberikan rasa aman pada pendidik dan juga peserta didik atau pada seluruh orang yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Yang terakhir yaitu melayani kebutuhan para peserta didik dan juga pendidik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan atau proses pembelajaran. Adapun tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan dalam peraturan pemerintah pasal 173 yang pertama yaitu ada pemimpin. Pemimpin ini bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola satuan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal, atau sering kita dengar dengan kepala sekolah. Yang kedua yaitu ada penilik. Penilik ini bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, penilaian, dan juga pembinaan pada satuan pendidikan non formal. Lalu pada satuan pendidikan formal ada pengawas. Pengawas ini bertugas dan bertanggung jawab seperti penilik, yaitu melakukan pemantauan, pembinaan, dan juga penilaian. Lalu ada tenaga keperpustakaan, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Lalu ada tenaga laboratorium. Tenaga laboratorium ini bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu pendidik dalam kegiatan praktikum di laboratorium. Lalu ada teknisi sumber belajar. Ini bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, merawat, dan juga memperbaiki sarana prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan. Selanjutnya ada tenaga lapangan pendidikan, bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pendapatan, pemantauan, pembimbingan, dan juga pelaporan pelaksanaan pendidikan non formal. Lalu ada tenaga administrasi yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi pada satuan pendidikan. Lalu ada psikologis. Psikologis ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan bantuan psikologis kepada peserta didik dan juga pendidik. Lalu ada terapis. Terapis ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan bantuan fisiologis dan juga kinesiologis pada peserta didik pada pendidikan khusus. Lalu ada tenaga kebersihan atau biasa kita dengar dengan cleaning service. Ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan kebersihan di lingkungan sekolah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi ketiga. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yakni aktivitas manajemen tenaga pendidik dan pendidikan. Yang dikutip dari Herawan Hartini dalam tim dosen administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013 yang menjelaskan bahwasanya aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi kegiatan
organisasi, dan pengembangan karir. Nah, adapun penjelasan dari masing-masing kegiatan tersebut adalah yang pertama itu perencanaan. Perencanaan adalah sebuah pengembangan atau strategi untuk penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Walaupun merupakan langkah awal yang harus dilakukan, perencanaan ini seringkali tidak diperhatikan secara seksama. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Lanjut yang kedua, yaitu kegiatan seleksi. Nah, seleksi ini didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu itu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap sebesar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Tujuan utama dari seleksi adalah untuk mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinilai mampu menjalankan tugas dalam jabatan tersebut. Lalu yang ketiga ada manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja ini merupakan sebuah proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara karyawan dengan penyedia langsungnya. Berdasarkan definisi tersebut, manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan itu meliputi seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan bagi pencapaian tujuan kependidikan. Tentunya tujuan kependidikan yang akan datang. Lalu yang keempat, pemberian kompensasi. Nah, program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah. Supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak, hendaknya program pemberian kompensasi didasarkan pada prinsip adil dan wajar. Tujuan dengan adanya kompensasi ini guna meliputi ikatan kerjasama, terus kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, dan disiplin. Yang terakhir yaitu ada pengembangan karir. Nah, berbicara tentang karir, maka akan bertitik tolak pada asumsi dasar bahwa seseorang yang mulai bekerja setelah bekerja dalam satu organisasi akan terus bekerja untuk organisasi tersebut. Sasaran karir yang ingin dicapai dalam arti tingkat kedudukan atau jabatan